Kenapa banyak kita terkungkung oleh media sosial? Kita melakukan scroll, berhenti sejenak, kemudian scroll lagi, tak henti-hentinya. Perancang aplikasi telah mengaturnya. Ada cara paling ampuh untuk mengendalikan perilaku, yaitu membangun jalur baru dalam sirkuit otak. Bukti ini telah ditemukan ahli psikologi lebih 1 abad silam. Pada tahun 1911, dalam salah satu eksperimen mendasar dalam psikologi, Edward Thorndike memasukkan kucing-kucing lapar ke dalam kotak teka-teki. Kotak-kotak ini adalah kandang kecil tempat kucing dapat melarikan diri dan mendapatkan makanan jika mereka melakukan perilaku tertentu seperti menarik kalung yang terhubung ke rantai yang membuka kait. Kucing-kucing itu meronta-ronta, mencoba melarikan diri, dan akhirnya menemukan solusinya. Namun, menurut Anda apa yang terjadi ketika kucing yang sama dimasukkan lagi ke dalam kotak yang sama? Apakah mereka berhasil menemukan kalungnya? Tidak. Thorndike menemukan bahwa kucing-kucing itu kembali meronta-ronta. Meskipun rata-rata mereka menemukan solusinya sedikit lebih cepat pada kali kedua. Dan sedikit lebih cepat setiap kali setelah itu. Hingga mereka mampu segera melarikan diri. Perubahan terjadi seperti kurva pembelajaran. Namun, tidak pernah ada momen pemahaman di mana kucing mengerti dan bahwa waktu terus berkurang. Thorndike menggambarkan pembelajaran kucing seperti ini, satu dorongan dari sekian banyak dorongan yang tidak disengaja yang mengarah pada kesenangan menjadi semakin kuat dan tertanam. Ia mengatakan bahwa pembelajaran hewan adalah animal learning is the wearing smooth of a pad in the brain, not the decisions of a rational consciousness. Binatang belajar dengan pengerasan jalan dalam jaringan otak, bukan membuat keputusan berdasarkan pikiran rasional. Ingatlah kalimat itu setiap kali Anda melihat seseorang, termasuk Anda sendiri, membuat gerakan berulang-ulang di layar sentuh. Seolah-olah dalam keadaan tidak sadar itu hanyalah pengerasan jalan dalam jaringan otak. Thorndike menebak dengan tepat, meski waktu itu belum ada pengetahuan tentang neurotransmitter atau dopamin, bahwa pengulangan kesenangan kecil memainkan peran besar dalam membangun jalur baru di otak. Sekarang kita tahu bahwa ketika suatu tindakan diikuti oleh hasil yang baik, seperti memperoleh makanan, atau menghilangkan rasa sakit, atau sekadar mencapai suatu kesenangan kecil, sirkuit otak tertentu yang terlibat dengan pembelajaran melepaskan sedikit dopamin atau neurotransmitter yang paling berperan dalam perasaan senang dan sakit. Pelepasan dopamin terasa menyenangkan kita mencatatnya dalam kesadaran kita. Namun, itu bukanlah hadiah pasif yang memuaskan kita dan mengurangi keinginan kita. Sebaliknya, sirkuit dopamin terlibat secara sentral dalam keinginan, seperti dalam kalimat ini, rasanya luar biasa, saya mau lagi. Saat Anda memakan keripik kentang, Anda mendapat sedikit dopamin. Itulah sebabnya Anda menginginkan yang kedua lebih dari yang pertama. Hal yang sama juga berlaku untuk mesin slot. Kemenangan memang terasa hebat, tetapi tidak membuat pecandu judi membawa pulang kemenangan mereka dengan perasaan puas. Sebaliknya, kesenangan tersebut memotivasi mereka untuk terus bermain. Hal yang sama juga berlaku untuk video game, media sosial, situs belanja, dan aplikasi lain yang secara rutin menyebabkan orang menghabiskan lebih banyak waktu atau uang daripada yang seharusnya mereka belanjakan. Perilaku kecanduan terhadap media sosial atau video game melibatkan dopamin, keinginan, kompulsi, dan perasaan tidak berdaya untuk bertindak sesuai keinginan sadar dan rasional kita. Itu terjadi karena rancangan pembuat aplikasi menggunakan setiap trik psikologi dalam perangkat untuk membuat pengguna ketagihan seperti mesin slot yang membuat penjudi ketagihan.